Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang transfer mata kuliah Praktikum Operasional Bank. Disusun oleh Priscilla Natasha, NIM 1905340054, Nadia Adelia Syaharani, NIM 1905340043, dan saya Vladinda Yuliarta Vanessa, NIM 1905340039. Saya Priscilla Natasha, NIM 1905340054. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian transfer. Transfer merupakan jasa pengiriman uang atau pemindahan uang lewat bank, baik pengiriman uang dalam kota, luar kota, maupun luar negeri. Lama pengiriman dan besar biaya yang digunakan tergantung dari sarana yang digunakan. Pemilihan sarana yang akan digunakan dalam jasa transfer ini tergantung kepada nasabah itu sendiri, apakah melalui teks, telepon, atau online komputer. Sarana yang dipilih akan mempengaruhi kecepatan pengiriman dan besar kecilnya biaya pengiriman. Keuntungan yang diperoleh bank lewat pengiriman uang atau transfer lewat bank jika dibandingkan dengan jasa pengirim lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengiriman uang lebih cepat. Yang kedua, aman sampai tujuan. Yang ketiga, pengiriman dapat dilakukan lewat telepon melalui pembebanan rekening. Yang keempat, prosedur mudah dan murah. Selanjutnya, penggunaan transfer. Penggunaan transfer bermacam-macam, baik dilakukan melalui surat kawat maupun secara tertulis. Karena transfer biasa dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dapat dilaksanakan dalam bentuk valuta asing maupun dalam bentuk rupiah. Bank menggunakan sarana telekomunikasi seperti telex, telepon, surat, atau wesel. Demi pengamanan transaksi, bank memakai berbagai bentuk verifikasi kebenaran transaksi berupa sandi atau teks K, serta verifikasi tanda tangan pejabat bank. Sering pula bank melakukan konfirmasi kembali ke kantor pengirim. Sarana yang digunakan dalam jasa transfer ini tergantung kemauan nasabah, dan hal tersebut akan mempengaruhi kecepatan pengiriman dan besar kecilnya biaya pengiriman. Baik transfer uang keluar maupun masuk akan mengakibatkan adanya hubungan antar cabang yang bersifat timbal balik. Artinya, bila satu cabang mendebit cabang lain mengkredit. Berdasarkan mekanismenya, transfer dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama ada transfer melalui bank lain, Bank Indonesia, dan cabang bank itu sendiri. Jenis transfer berdasarkan kepentingan pihak pemakai jasa juga dibedakan menjadi 3, yaitu ada transfer untuk kepentingan debitur, non-debitur, dan kepentingan bagian-bagian dalam bank itu sendiri. Selanjutnya, jenis transfer berdasarkan setoran dananya, yaitu yang pertama ada debit rekening giro atau tabungan atau deposito. Yang kedua ada kas atau tunai, yang ketiga ada setoran clearing, yang keempat ada hasil inkaso. Ada 2 jenis transfer atau kiriman uang ke bank lain, yaitu dengan yang pertama RTGS atau transfer ke bank lain mulai dari Rp1 sampai dengan tak terbatas jumlahnya, yang untuk kirimnya sampai pada hari itu juga atau kurang lebih 5 jam. Biayanya sekitar Rp20.000 sampai dengan Rp50.000. Waktu mulainya yaitu pada jam buka bank sampai pukul 14.00 sesuai banknya itu sendiri. Yang kedua ada clearing LLG kredit, yaitu merupakan transfer ke bank lain dari nominal Rp1 sampai dengan 100 juta. Yang kedua ada clearing LLG kredit, yaitu merupakan transfer ke bank lain mulai dari Rp1 sampai dengan Rp100 juta. Untuk nominal lebih dari Rp100 juta tidak bisa menggunakan clearing LLG kredit ini, tapi harus menggunakan RTGS, yang untuk kirimnya mulai dari 1 hari sampai dengan seminggu. Biayanya sekitar Rp5.000 sampai Rp15.000 tergantung banknya. Menurut P. Suhardi, dilihat dari tempat yang dituju, transfer dibedakan menjadi 2, yaitu transfer dalam negeri yang merupakan transfer di mana wilayah atau tempat penerima transfer masih berada dalam negara yang sama dengan pengirim transfer. Valuta yang digunakan biasanya dalam valuta sendiri, yaitu valuta rupiah. Yang kedua yaitu transfer luar negeri. Transfer luar negeri adalah di mana wilayah atau tempat penerima transfer dengan pengirim uang berada di tempat yang berbeda. Valuta yang dipergunakan biasanya valuta asing. Bila pembayaran untuk pengirim uang ini dalam rupiah, maka harus dibuat kontrak jual atau sales kontrak mata uang yang diinginkan.
Selanjutnya ada jenis transfer. Jenis transfer dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada transfer keluar atau outgoing transfer. Media untuk melakukan transfer ini adalah tertulis atau mail transfer atau melalui kawat wire transfer. Pengamanan dalam transfer keluar ini adalah kode rahasia seperti nomor tes dari setiap transfer masuk dan keluar. Selanjutnya incoming transfer atau transfer masuk. Transfer masuk di mana bank menerima amanat ini dari salah satu cabang untuk membayar sejumlah uang kepada beneficiary. Di sini, bank akan membukukan hasil transfer kepada rekening nasabah beneficiary jika ia memiliki rekening di bank pembayar. Transfer masuk tidak dikenakan komisi karena nasabah memberi amanat telah dibebankan sejumlah komisi pada saat memberikan amanat transfer. Keuntungan yang diharapkan adalah dari lamanya dana mengendap, yaitu selisih waktu antara penerima perintah untuk membayar hingga hasil transfer yang dibayarkan. Jenis transfer berdasarkan jumlah pengiriman. A. Transfer uang dengan nominal kecil. Transfer dengan nominal kecil yaitu transfer yang nilainya kurang dari 100 juta. Transfer sejumlah kurang dari 100 juta bisa digunakan melalui lembaga clearing setempat atau dengan melalui RTGS atau Real Time Gross Settlement, yaitu transfer dengan sistem elektronik. B. Transfer uang dengan nominal besar. Transfer sejumlah besar yaitu transfer yang nilainya sebesar 100 juta dan atau lebih dari itu. Maka pelaksanaan transfer tersebut melalui sistem RTGS atau Real Time Gross Settlement. RTGS yang merupakan kegiatan pengiriman uang melalui sistem elektronik yang sudah disiapkan oleh Bank Indonesia. Transfer sejumlah besar tidak boleh dilakukan melalui lembaga clearing setempat. Menurut Malayu SP Hasibuan, dilihat dari sarana atau alat pemberitahuan yang digunakan, transfer dibedakan menjadi 1. Pengiriman uang dengan surat. Pengiriman dengan surat atau mail transfer diartikan jika bank pengirim mengirimkan perintah membayar atau payment order kepada pembayar atau paying order. Dilakukan dengan surat yang dikirimkan melalui pos atau perusahaan kurir servis nasional atau internasional. 2. Pengiriman uang dengan wesel atau wesel check. Bank pengirim menerbitkan cek bank atas nama atau unjuk untuk nasabah yang dapat dicairkan pada kantor cabang bank pengirim yang telah ditentukan. Bank pengirim baru menerbitkan cek bank setelah nasabah menyetorkan secara efektif uang senilai nominal cek bank. Cek bank bisa dibawa sendiri atau dikirimkan kepada penerimanya. Transfer dengan wesel pelaksanaannya sama dengan cek bank. 3. Pengiriman uang dengan telex atau telegram. Bank pengirim mengirimkan perintah membayar kepada bank pembayar dengan telex atau telegram. Biaya pengiriman bisa ditanggung oleh si pengirimnya. 4. Transfer dengan faksimili. Bank pengirim mengirimkan perintah membayar kepada bank pembayar dengan faksimili. Pengiriman dengan faksimili lebih terjamin karena perintah membayarnya diterima tertulis seperti aslinya atau fotokopinya. Transfer dengan faksimili relatif cepat sampai. Cuma biasanya lebih mahal dan biasanya dilakukan antar kantor cabang. 5. Transfer dengan buku tabungan atau ATM. Bank pengirim mengharuskan penerimanya membuka buku tabungan atau ATM-nya pada bank pengirim. Bank pengirim haruslah bank yang telah terkomputerisasi dan online. Uang yang akan dikirim disetorkan pada buku tabungan saja dan pencairannya dengan ATM-nya di tempat atau kota lain. Pihak yang terlibat dalam transfer. Menurut Taswan 2005 halaman 271 sampai 272, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi transfer adalah 1. Nasabah, yaitu sebagai pihak pemilik dana atau pengirim dan yang akan memindahkan dananya atau menerima sejumlah dana dari pihak pengirim melalui jasa pengiriman uang. 2. Bank penarik atau drawer bank, yaitu bank pelaku transfer atau bank yang menerima dana dan amanat dari nasabah untuk ditransfer kepada drawer atau bank tertarik yang kemudian diserahkan kepada penerima dana atau beneficiary. 3. Bank tertarik atau drawing bank, yaitu bank yang menerima transfer masuk dari drawer bank untuk diteruskan atau dibayarkan kepada penerima atau beneficiary. 4. Beneficiary. Beneficiary adalah pihak akhir yang berhak menerima dana transfer dari drawing bank. Selanjutnya, mekanisme transfer.
Transfer dapat dilakukan beberapa cara. Yang pertama, ada transfer via ATM, yaitu dilakukan jika kita sudah mempunyai kartu ATM dan buku tabungan. Kita dapat memasukkan kartu ATM kita dan mengikuti prosedur yang tertera pada mesin ATM tersebut. Selanjutnya ada transfer via mobile banking, yaitu kita dapat mendownload mobile banking dari bank tersebut, misalnya BCA. Kita tinggal memasukkan nomor rekening dan mengirimkan melalui handphone tanpa perlu ke bank lagi. Selanjutnya ada transfer via internet banking. Berbeda dengan transfer mobile banking, transfer via internet banking bukan menggunakan telepon genggam, namun menggunakan internet untuk mengaksesnya. Prosedur sama seperti mobile banking, yaitu nasabah harus registrasi di awal di mesin ATM. Selanjutnya ada transfer via setoran bank. Khususnya untuk orang yang belum memiliki akun di sebuah bank, transfer tetap bisa dilakukan, yaitu dengan langsung datang ke bank, kemudian mengisi form aplikasi untuk transfer dan menyerahkan uang transfernya beserta form yang telah diisi kepada teller. Untuk biaya transfer, masing-masing bank berbeda. Untuk transfer via ATM maupun setoran tunai, untuk transfer sesama bank tidak dikenakan biaya. Berikut ini adalah contoh transfer. Anita mengirimkan uang melalui Bank MB Surabaya sebesar 10 juta rupiah ditujukan kepada Ananda, nasabah Bank BCA Surabaya. Penjelasan dari contoh tersebut. Anita, nasabah Bank ABC Surabaya, mengirimkan dananya kepada Ananda melalui Bank ABC Surabaya. Anita mengisi formulir aplikasi transfer di Bank ABC Surabaya. Bank ABC Surabaya, atas permintaan Anita, meneruskan permintaan transfer tersebut untuk mengirimkan dana ke Bank BCA Surabaya. Atas permintaan tersebut, Bank ABC menerbitkan nota kredit atau warkat untuk diserahkan kepada Bank Indonesia atau lembaga clearing. Bank Indonesia atau lembaga clearing menerima warkat dari Bank ABC untuk keuntungan nasabah Bank BCA Surabaya. Bank Indonesia akan memilih semua warga untuk diserahkan kepada bank yang dituju. Berdasarkan nota kredit Bank ABC, maka Bank Indonesia akan mengurangi saldo dana Bank ABC Surabaya dan menambah dana ke saldo rekening dana Bank ABCA Surabaya. Oleh karena itu, saldo giro pada Bank Indonesia di Bank ABC akan berkurang dan saldo giro pada Bank Indonesia di Bank BCA akan bertambah. Bank BCA Surabaya, pada sore hari Bank BCA Surabaya mengambil nota kredit atau yang dikirimkan oleh Bank ABC dari Bank Indonesia. Nota kredit tersebut merupakan kiriman uang dari nasabah Bank ABC untuk keuntungan Ananda. Nasabah Bank BCA akan mengkreditkan kiriman uang tersebut ke rekening Ananda, sehingga saldo rekening Ananda akan bertambah. Ananda bisa mengambil kiriman uang tersebut di Bank BCA Surabaya. Keuntungan transfer bagi nasabah yang pertama adalah pengiriman uang lebih cepat, lebih efektif dan efisien. Yang kedua, aman sampai tujuan. Dan yang ketiga, pengiriman dapat dilakukan lewat telepon melalui pembebanan rekening, prosedur lebih mudah dan cepat. Dan yang kedua ada keuntungan bagi bank. Keuntungan bagi bank yang pertama biaya kirim, keuntungan biaya provinsi dan komisi. Yang ketiga yang terakhir ada keuntungan pelayanan kepada nasabah. Kelebihan dan kekurangan transfer. Kelebihannya yang pertama yaitu menghemat waktu dan biaya perjalanan bagi nasabah. Nasabah tidak perlu keluar rumah untuk bank. Dengan itu, maka akan menghemat waktu bagi nasabah. Yang kedua, nasabah dapat melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja, asalkan ada internet atau jaringan yang tersedia. Selanjutnya ada internet banking memungkinkan bank untuk mengurangi biaya operasional. Internet banking akan mengurangi nasabah sehingga bank dapat menggunakan kantor yang lebih kecil dan pegawai yang lebih sedikit. Kedua hal tersebut menyebabkan bank dapat mengurangi biaya sewa tempat dan gaji karyawan. Transaksi yang dapat dilakukan internet banking adalah yang pertama pengecekan saldo, transfer uang, pemindahan bukuan, pembayaran tagihan-tagihan, informasi rekening, transaksi, dan lain-lain. Kekurangannya, kurangnya fleksibilitas. Agar bisa mengakses internet banking, seorang nasabah harus terkoneksi dengan jaringan internet. Meskipun semakin hari akses internet dapat didapatkan dengan mudah, tapi tetap saja daerah-daerah tertentu yang kesulitan untuk mendapat jaringan internet. Yang kedua adalah masalah keamanan. Sudah jamak diketahui bahwa dunia internet akrab dengan yang namanya cybercrime.
Dengan transaksi melalui media internet, jika tidak hati-hati, nasabah bisa menjadi korban dari kejahatan dunia maya. Kejahatan yang terjadi di dunia maya termasuk yang sulit untuk diungkap, baik secara teknis maupun non-teknis. Salah satu titik lemah dimanfaatkannya transaksi internet banking adalah ketika melakukan proses transaksi menggunakan layanan internet di tempat lain, di tempat umum yang memakai hotspot, baik yang berbayar maupun gratis. Cara pelaku cybercrime adalah dengan cara mengintersepsi sistem elektronik ketika calon korban sedang transaksi. Yang ketiga di sini ada kendala teknis. Dalam bertransaksi melalui internet banking, munculnya berbagai kendala teknis juga menghantui. Misalnya, ketika sedang melakukan transaksi, tiba-tiba aliran listrik terputus atau proses koneksi gagal karena ada gangguan pada jaringan internet. Prosedur transfer yang pertama, jika seseorang ingin melakukan transfer bank, ia mengunjungi sebuah bank dan bank memberikan bentuk yang seseorang diharuskan untuk menyerahkan dengan rincian yang tepat untuk banknya. Yang kedua, sementara membuat transfer bank, Anda harus memiliki rincian sebagai berikut. Yang pertama, nama bank, nama penerima pembayaran, urutan kode, nomor rekening, IBAN, dan SWIFT. Yang ketiga, transfer bank biasanya memakan waktu 3-4 hari untuk mencerminkan jumlah dalam akun penerima pembayaran itu. Namun, beberapa bank memiliki sistem pengolahan yang cepat dan jumlahnya ditransfer hari yang sama. Yang keempat, yang terakhir ada, sementara membuat transfer bank kita harus selalu memasukkan nomor referensi. Nomor referensi yang tepat untuk membantu penerima pembayaran menemukan account. Beberapa bank tidak menyediakan formulir online dari mana transfer bank online dapat dibuat dari satu entitas ke entitas lain. Yang pertama ada sortir kode. Sortir kode adalah nomor yang ditetapkan untuk tujuan internal untuk cabang tertentu dari bank. Sortir kode digunakan karena tidak selalu layak untuk menuliskan alamat lengkap bank. Kode sort berbeda dari cabang ke cabang. Sortir kode terdiri dari 6 karakter dengan 3 pasang dan tanda hubung di antara keduanya. Contoh 45-67-89. Yang kedua ada IBAN. Ini diperlukan saat melakukan transfer bank internasional. IBAN adalah campuran dari Swift kode, short kode, dan nomor rekening. Jika Anda melakukan transfer dana elektronik, maka tidak boleh ada spasi di IBAN. United Kingdom, rekening biasanya berisi 22 karakter dalam sebuah IBAN. Yang ketiga ada Swift kode. Swift kode yaitu singkatan dari Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. ISO menyetujui kode Swift yang merupakan format standar bank kode. Swift kode adalah kode unik untuk sebuah bank tertentu. Swift kode berisi dari 4 huruf pertama dari nama bank, 2 huruf dari nama negara, dan nomor unik lain yang disediakan oleh ISO. Know your customer. Dalam hal kegiatan transfer, prinsip mengenal nasabah dapat dicontohkan sebagai berikut. Pengenalan terhadap nasabah mencakup hal-hal sebagai berikut. A. Penelitian identitas nasabah. 1. Perorangan. Meminta nasabah untuk memperlihatkan identitas diri antara lain KTP, SIM, atau paspor. Meneliti bahwa nasabah telah sesuai dengan identitas nasabah antara lain kesamaan wajah, pengirim atau penerima, dengan foto yang ada dalam identitas atau tanda tangan. 2. Perusahaan. Meminta nasabah untuk memperlihatkan identitas seperti izin usaha atau NPWP. Meneliti bahwa nasabah telah sesuai dengan identitas nasabah. Contoh transaksi keuangan yang mencurigakan. Yang pertama ada pengiriman uang tanpa disertai identitas yang jelas dari pengirim dan atau penerima. Pengiriman uang tidak sesuai, menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan. Uang yang dikirim diduga berasal dari hasil tindak pidana. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.